berlatar pada tahun 1940 di Aussie. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelompok pencuri yang baru saja menjarah salah satu bank terbesar di wilayah tersebut. Namun, saat sedang melakukan pelarian, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba menabrak sebuah batu besar yang menghalangi di tengah jalan, hingga membuat kotak emasnya jatuh berhamburan. Karena si pemuda dianggap tidak becus dalam menyetir, si ketua yang bernama Gondo pun menyuruh kondekturnya untuk mengambil alih yang baru beberapa meter melanjutkan perjalanan. Mereka kembali mendapat masalah lagi saat mobil yang dikendarai tiba-tiba mengalami oleng. Dan alhasil, kali ini mobil yang membawa puluhan kotak emas batangan itu pun harus tenggelam ke dalam sungai. Beruntung, si pemuda dan kondekturnya berhasil keluar menyelamatkan diri. Namun, karena kesalahan yang si kondektur buat sangat fatal, Gondo pun memerintahkan temannya sebut saja si kumis untuk menghabisi. Sehingga dengan fakta bahwa di tahun ini belum ada yang namanya mesin canggih, satu-satunya cara untuk mengambil kembali emas tenggelam, hanya dengan menyewa jasa tukang selam. Sehingga untuk malam ini, mereka akan mendirikan tenda sambil menjaga emas-emasnya. Dan kisah akan berfokus pada seorang tukang selam bernama Jimmy, dan satu rekan wanitanya, yaitu Clara. Kebetulan sudah beberapa hari ini, jasa mereka sedang sepi. Sehingga Clara yang sudah kehabisan stok beras di rumah, pun pergi ke ruang manajer, menemui bos mereka yang bernama Morgan, untuk menanyakan kontrak kerja baru yang mungkin bisa ia garap. Morgan menjelaskan jika saat ini dirinya masih belum mendapat klien baru. Tapi, meski begitu, Clara dan Jimmy bisa memperbaiki beberapa alat derek cadangan yang masih ngajuk-jeruk di dalam gudang. Tak lama, Clara kedatangan dua konsumen asing. Siapa lagi jika bukan Gondo CS, yang langsung mengantar mereka untuk menemui Morgan? Tanpa basa-basi, Gondo langsung tutupin jika mobil pengangkut barang miliknya semalam tercebur ke sungai, tak jauh dari lokasi bengkel ini berada. Sehingga, ia merasa perlu untuk menyewa jasa penyelam dan mengambil kembali barangnya. Bahkan, Gondo langsung memberi uang muka jika Morgan siap untuk bekerja. Gondo juga menambahkan, jika dirinya ingin agar Morgan merahasiakan pekerjaan ini, jangan ada pertanyaan apapun, jangan menanyakan apa isi barangnya. Bahkan, Morgan tidak boleh membuat surat izin menyelam untuk pekerjaannya kali ini. Cukup tutup mulut, maka Morgan akan mendapat bonus tambahan di akhir tugasnya. Awalnya Morgan sempat ragu, karena takut mendapat masalah dengan dinas perizinan terkait penyelaman ilegal. Namun, dengan bayaran yang kalau itu lebih dari cukup untuk membeli satu perahu bermesin diesel untuk mereka berlayar di lautan, Morgan langsung setuju dan akan segera mempersiapkan semuanya. Sebelum berangkat, Morgan memperingatkan Clara dan Jimmy untuk tidak bertanya-tanya atau banyak ingin tahu soal proyek mereka kali ini, tanpa mempedulikan apakah Gondo JS adalah orang baik atau jahat. Morgan membujuk Clara agar fokus saja pada bekerja, karena sejatinya Clara benar-benar sangat membutuhkan uangnya setibanya di sungai tempat mobil tenggelam. Morgan langsung memperkenalkan dua asistennya pada Gondo. Sempat komplain karena meragukan kinerja Clara yang seorang wanita. Morgan kembali meyakinkan bahwa mereka berdua adalah yang paling kompeten dalam bidangnya sehingga ia meminta Gondo untuk jangan terlalu khawatir lagi. Sementara Gondo JS akan berjaga di sekitar lokasi, Morgan mulai menurunkan satu persatu alat selam, termasuk mesin tradisional yang bisa menampung stok oksigen. Disusul dengan Clara dan Jimmy yang dipakaikan baju selam. Dan untuk Morgan, ia akan menjadi operator yang bertugas menggerek tali ke dalam sungai. Beberapa saat mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan mobil yang Gondo maksud dan langsung memberitahukannya pada Morgan melalui telekomunikasi alat rancangan khusus. Setelah memastikan semua kotaknya masih utuh tersimpan di dalam bagasi, kini mereka hanya perlu mengeluarkan semua kotak dan membawanya ke daratan. Namun, karena pintu bagasinya terkunci, Morgan pun akan membongkar paksa pintunya dengan tali pengait yang sudah dipersiapkan. Ya, entah sesuatu apa yang baru saja menabrak Clara,
Ia sama sekali tidak bisa memastikannya karena keadaan di sana benar-benar gelap sampai akhirnya. Ayah, ada seekor hiu besar yang menggigit helm Clara dan membuat selang oksigen miliknya terputus. Sehingga, Jimmy dengan cepat melakukan pencarian dan menemukan Clara sudah pingsan kehabisan oksigen. Sementara Morgan menarik, Pengate untuck, Cedra, mengeluarkan Clara. Gondo dengan sikap tak mau tahunya, malah berdiri santai tanpa ikut membantu. Seolah tidak peduli dengan keselamatan Clara saat ini. Dari potongan gigi yang ditemukan Jimmy, sudah jelas jika itu adalah jenis hiu banteng yang bisa hidup di dua jenis air. Gondo yang ingin segera barangnya mau tak mau harus dan meminta Morgan untuk segera kembali menyelam. Namun Morgan dengan tegas menolak permintaan tersebut karena akan sangat beresiko yang jika Gondo kekeh ingin mendapatkan barangnya. Maka singkirkan dulu hiu banteng yang ada di sungai. Sore harinya saat mereka sedang istirahat, Gondo terlihat sudah kembali dari kota dan memberitahu Morgan jika Kia sudah menemukan seorang nelayan handal yang akan menangkap ikan hiunya. Namun karena hari sudah mau menjelang malam, Gondo menyuruh si nelayan untuk datang esok pagi saja. Malamnya tepat saat Morgan dan yang lain sedang minum-minum, Clara iseng menanyakan tentang isi kotak itu langsung pada Gondo. Ia mengaku jika dirinya bekerja sebagai sales dan kotak itu berisi alat kosmetik milik perusahaan. Melihat gelagatnya yang mencurigakan, Clara langsung menemui Morgan dan memintanya untuk batalkan saja kontraknya. Tapi, sekali lagi, karena Morgan membutuhkan uang, ia tetap pada keputusannya untuk melanjutkan penyelaman. Keesokan paginya, saat mereka sedang bersiap, muncullah seorang petugas kepolisian yang mendapat laporan tentang insiden tenggelamnya sebuah mobil. Beliau juga sempat menegur Morgan karena tidak langsung melapor. Namun, setelah Gondo menjelaskan bahwa mereka tidak ingin merepotkan petugas kepolisian setempat dan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, Bapak polisi pun hanya mengingatkan mereka untuk selalu luas pada saat memasuki sungai. Tak lama, nelayan yang Gondo maksud akhirnya datang dan langsung menjelaskan rencananya yang akan menembak mati hiunya saat muncul ke permukaan. Namun karena dua anak buahnya sedang menjalani cuti, ia pun meminta dua orang dari mereka untuk menemaninya di atas perahu. Jimmy pun langsung mengajukan dirinya untuk ikut dalam penangkapan, termasuk Clara, yang juga sama-sama ingin ikut membantu. Namun, karena pemancing mania tidak ingin ada wanita di atas perahunya, Gondo pun memaksa Sound, kroconya, untuk ikut bersama Jimmy. Setibanya di lokasi yang diduga tempat terakhir hiunya muncul, Bob langsung menghentikan perahu dan mulai melempar beberapa daging mentah sebagai umpan. Sound akan bertugas untuk menembak ikan hiunya saat jikalau muncul nanti. Sementara untuk Jimmy, ia akan menemani sang ahli mancing menjaga pancingnya kalau si hiu terlalu berat untuk ditarik. Dannya, karena tenaga si hiu terlalu kuat, joki pancing nyaris tercebur gara-gara mata kailnya pancingnya putus. Saat sedang mengganti dengan yang baru, itulah hiu kembali muncul yang membuat Sound langsung melancarkan tembakannya. Tetapi tepat saat ikan hiunya sedang menabrak-nabrak perahu, joki pancing pun segera mengambil crossbow sambil mencari keberadaan si ikan yang tiba-tiba sudah menghilang. Perahu pun terbalik membuat mereka berdua terspur ke dalam sungai. Disusul dengan si hiu yang perlahan mulai mendekat ke arah sang joki. Beruntung Sound dan Jimmy berhasil naik kembali ke atas perahu. Sementara untuk sang joki mancing yang demen memancing pagi, pulang malam sampai hitam pun, harus pasrah saat si hiu keburu memakan karena mungkin balas dendam akan selama hidup sang pemancing dan mencabik-cabik tangannya hingga menarik sisa tubuhnya ke dalam air. Setibanya di darat, Morgan langsung mengajak Jimmy dan Clara untuk pulang saja, termasuk mengembalikan uang muka yang sempat Gondo berikan, dan memutus kontrak kerjasama. Namun, dengan gelap mata Gondo akan harta dunia resiko bila orang lain tahu. Ia sekonyong-konyong menodongkan pistol ke arah Morgan. Disinilah Gondo akhirnya jujur bahwa mereka adalah perampok yang sedang dalam pelarian, dan kotak yang saat ini tenggelam di sungai berisi ratusan emas batangan murni hasil jarahan yang jika Morgan masih berani bertindak macam-macam,
Gondo tidak akan segan-segan menjadikan mereka bertiga santapan si ikan hiu tersebut. Setelah rakit untuk mengangkut emasnya sudah jadi, kini mereka harus memikirkan cara bagaimana mengalihkan perhatian si hiu menggunakan daging mentah yang dilempar cukup jauh dari lokasi penyelaman. Kumis diminta untuk memberitahu Clara jika umpannya sudah dimakan, sehingga itu akan memberi mereka cukup waktu untuk sampai ke lokasi emasnya berada. Setelah umpannya berhasil dimakan oleh si hiu, Kumis buru-buru memberitahu agar segera melakukan penyelaman sambil. Tibalah Morgan dan Jimmy di lokasi mobil. Tenggelam sambil menggunakan linggis untuk membuka paksa pintu mobilnya. Mereka mulai mengeluarkan satu persatu kotak dan mengikatnya pada rakit yang, karena kotaknya terlalu banyak, Morgan akan melakukannya dalam 2 kali penarikan. Dan ya, Morgan nyaris dimakan si hiu yang baru kembali setelah menghabiskan umpan yang tadi Clara buat. Beruntung ia berhasil menghindar dan segera masuk sembunyi ke dalam mobil di mana masalah baru kembali muncul saat rakit tiba-tiba mogok. Kotak emasnya tak sengaja nyangkut di antara runtuhan pohon besar, sehingga tak bisa hanya menunggu sampai si hiu kembali. Morgan nekat keluar dari mobil dan pergi ke tempat rakitnya tersangkut ditemani Jimmy. Derek pun mulai menarik rakitnya sesuai aba-aba dari Morgan, hingga sampailah berhasil membuat rakitnya seperti biasa. Dan ya, Morgan mengalami luka serius setelah si hiu berhasil menggigit tangan kanannya. Melihat selang oksigen yang putus akibat serangan barusan, Jimmy buru-buru melepas pemberat baju selam agar Morgan bisa terapung. Sementara di atas kita akan diperlihatkan dengan betapa sialannya si Kumis yang hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa saat Clara memintanya untuk membantu menarik Morgan. Tepat saat Morgan dan rakit pembawa emasnya sudah tiba di daratan, Gondo yang memiliki watak sama kayak hewan dengan kumis pun malah sibuk memeriksa setiap batang emas sambil mesem-mesem kayak babi karena kotak-kotaknya masih tersegel rapi. Padahal, jelas-jelas Morgan harus segera dibawa ke rumah sakit yang pada akhirnya ia pun tewas akibat terlalu banyak kehabisan darah. Muak dengan semua kelakuan Sinting karena tidak ada yang namanya setia kawan peri kemanusiaan, itikat baik sebagai sesama makhluk Gondo CS. Jimmy yang sejak awal hanya bisa diam pun nekat mendatangi mereka, sambil menenteng sebilah pisau untuk menikamnya. Sempat menyuruh untuk menembak saja, Kumis yang sok berani langsung meletakkan pistol serta banyak-banyak memprovokasi Jimmy untuk bertarung. Dan Jimmy berhasil menusuk dada si Kumis, yang membuatnya cukup untuk tidak banyak bertingkah lagi. Melihat sahabatnya mengerang kesakitan, Gondo berniat akan menghabisi Jimmy, tapi keburu ditahan oleh Clara, dan langsung menjelaskan bahwa jika engkau sampai membunuh Jimmy, maka engkau juga harus merelakan sisa emas yang masih berada di dasar sungai. Disinilah mereka berdua sekarang. Terikat di dalam tenda dengan Jimmy yang sudah babak belur akibat dihajar tadi siang. Hingga keesokan paginya saat membangunkan mereka dan membawanya ke hadapan Gondo, Kumis sendiri terlihat menghampiri mayat Morgan dan mencabut satu gigi emas yang masih menempel di gusinya. Bahkan Kumis dengan sengaja menunjukkan gigi itu pada Jimmy agar membuatnya merasa semakin terintimidasi. Tak hanya Kumis saja yang bertindak. Gondo juga dengan teganya menyuruh Clara untuk kembali berenang dan membiarkan Jimmy menjadi operatornya. Kali ini, setelah semua persiapan selesai dilakukan, tibalah Clara di dasar sungai dan mulai mengumpulkan satu persatu kotak yang masih tersisa. Namun, tepat saat rakitnya sudah berangkat, muncullah si ikan hiu yang kali ini bertingkah lebih agresif sehingga beruntung Clara berhasil selamat setelah masuk dan mengunci diri di dalam mobil. Di situ ia tersengaja menemukan pistol yang masih terisi peluru dan menyimpannya untuk jaga-jaga. Melihat si hiu masuk dari pintu bagasi, Clara dengan cerdas keluar dari depan dan mengunci rapat pintu bagasinya yang membuat si ikan hiu terjebak di dalam bagasi. Tepat saat rakit terakhir tiba ke daratan, Clara juga berhasil keluar dari sungai dan langsung menyembunyikan pistolnya di balik baju. Sementara Sound mulai memuat satu persatu kotak emas ke atas mobil. Gondo menyuruh Clara dan Jimmy naik ke atas perahu untuk dihabisi. Termasuk mayat Morgan yang juga sama-sama harus dibawa naik.
di mana hal tak tergua terjadi saat kepala polisi kembali muncul setelah mendapat laporan tentang Dewa Pancing yang tak kunjung pulang ke rumah setelah terakhir kali datang ke sungai ini. Terjadilah baku tembak di antara mereka yang membuat Clara punya kesempatan untuk mengambil pistolnya. Sementara Gondo berhasil kabur dan mengambil senjata ke dalam mobil, Jimmy harus terlibat perkelahian dengan kumis yang berhasil membuatnya jatuh ke tepian sungai. Dan tiba-tiba tepat saat kumis ingin menghabisi Clara pun tiba seketika kumis harus berduka tewas jatuh ke dalam sungai. Gondo kembali memburu Jimmy dan Clara yang masih berada di pinggiran sungai. Tak ada opsi lain untuk melarikan diri. Mereka pun memilih loncat dan akan berenang sampai ke sisi lain dari sungai ini. Tetapi, tak ingin meninggalkan saksi mata, Gondo dengan songongnya kayak Azazel, malah turun ke sungai menggunakan perahu milik Dewa Pancing untuk melakukan pengejaran, di mana ia tidak sadar jika saat ini Clara sudah berada di belakang dan bersiap untuk menyerang. Tepat saat Jimmy muncul karena hampir kehabisan nafas. Bersamaan dengan Jimmy yang sebentar lagi berhasil mencapai tepian sungai, Clara masuk kembali ke dalam air untuk mencegah Gondo menembaknya. Dirasa sudah cukup menjauhkan Gondo dari perahu, Clara buru-buru naik dan membiarkannya diburu oleh si hiu. Dan dengan cepat, Clara mengambil pistol milik Sound dan kembali ke tepi sungai untuk mencegah Gondo sampai ke daratan. Meski sudah dalam kondisi terdesak, Gondo seperti tidak ada takut-takutnya sama sekali dan malah menantang Clara untuk menghabisinya karena mungkin dia punya kuasa, dia punya keberanian, dia punya segala, entenglah semuanya. Tetapi sifat arogan adalah bagian jahanam. Gondo harus mati dicabik-cabik oleh lahapnya hiu tadi. Kini Clara dan Jimmy bisa bernapas lega, karena semua mimpi benar-benar berakhir. Namun, meski begitu, masih ada setumpuk emas yang entah akan mereka apakan ke depannya. 3 minggu setelah peristiwa di sungai, Clara tiba-tiba dikejutkan oleh 2 orang asing yang sudah menunggunya di kantor. Si bapak kacamata mengaku, jika dirinya adalah pengacara Morgan, yang mendapat wasiat untuk memberikan semua aset milik almarhum kepada Jimmy, yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Tak hanya itu saja, si bapak satu lagi mengaku jika dirinya adalah kepala ban pusat yang ingin mengucapkan terima kasih, sekaligus memberikan sejumlah uang atas tindakan bijak yang sudah mereka lakukan. Karena, ternyata tumpukan kotak emas hasil jarahan Gondo CS tempo hari. Clara kembalikan pada pihak bank agar para nasabah tidak mengalami kerugian. Damn it. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita harus bijak dalam hidup, bijak dalam bertindak. Terkadang seseorang bisa lupa apa maksud pemberiannya. Harta tahta itu semua hanya titipan, lantas apakah bagusnya dibuat kebanggaan sehingga kita terlena-terlena tanpa memperdulikan yang lainnya. Maka jikalau tidak bijak dibuta nafsu, berdiri arogan, lihat nanti kerajaannya hancur karena kelakuannya sendiri. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti, sejuk sepi sedan dan tanyakan bintang, hanya kaulah yang ku sayang.